kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dengan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik, dengan cermat, kerja keras, karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan? Nah, pimpinan. Baik, Pak Adian, silakan. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km 4342 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun, terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya, ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan, karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik. Ini saya baca dari tadi nih. Pagudipa Kementerian PU yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun, sehingga sisa total Pagu setelah efisiensi adalah 29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah. Pimpinan. Instruksi pimpinan. Kebijakan pemerintah terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 mendapatkan kritik pedas di Komisi 5 DPR RI, terutama terkait pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh Kementerian PU. Jadi nggak usah bicara program, contoh misalnya IKN 2028, apakah mendesak? Saya pikir belum mendesak, Pak. Misalnya, pembangunan sejumlah infrastruktur dinilai terancam tertunda akibat pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo. Efisiensi anggaran di Kementerian PU yang sebesar 81,38 triliun tersebut akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas antara lain. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merinci, setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal terdampak, yakni dari proyek pembangunan jalan tol, bendungan, hingga kawasan permukiman. Kementerian PU sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur mengalami pemangkasan anggaran yang sangat besar, yaitu mencapai 81,38 triliun rupiah. Dengan adanya pemangkasan anggaran, maka sisa total Pagu Kementerian PU di tahun 2025 hanya sebesar 29,57 triliun rupiah. Dodi Hanggodo menjelaskan, pemangkasan anggaran itu sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Sebentar, ini maksud saya supaya rapat ini nggak riuh. Jadi kita setujui dulu perubahan Pagu indikatifnya harus disahkan, Pak, karena itu aturan main. Pemangkasan anggaran jumbo di bidang infrastruktur pun mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Pemangkasan anggaran yang terlalu besar dikhawatirkan tidak dapat menopang pembangunan infrastruktur nasional yang sebelumnya telah disetujui. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan pemangkasan anggaran infrastruktur Kementerian PU yang sedemikian besar sangatlah tidak masuk di akal.
Adian menyebut pemangkasan anggaran hingga tembus 81 triliun ini bakal membawa dampak yang besar pada seluruh sektor. Sementara pimpinan Komisi 5 DPR RI, Lazarus menegaskan bahwa pada hari ini pihaknya hanya akan menyetujui pagu indikatif usai pemangkasan anggaran saja. Sementara perincian alokasinya bakal dibahas pada kesempatan rapat selanjutnya. 1 tahun jalan kita mau bangun apa? Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini, saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Terima kasih. Baik, sebentar teman-teman gini, supaya pemahaman kita sama dulu. Soalnya nanti kalau pemahamannya tidak sama, nanti kita yang sudah mengerti jadi seolah-olah tidak paham. Ini kan repot kita nih. Jadi maksud saya begini Pak Adian. Pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah Pak. Di pagu indikatif itu, ya, itu sudah pakem itu. Makanya ada namanya surat ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa PU mendapat sekian, perumahan sekian, desa sekian, Menteri Transmigrasi sekian, dan kepala lembaga-lembaga yang lain atau badan lembaga atau badan yang lain mendapat anggaran sekian, Pak. Sifat kita di sini memang selama ini sebetulnya begitu. Pimpinan kalau saya salah tolong saya dikoreksi, betul ya? Betul. Pak ya? Begitulah dia selama ini. Begitu dari pemerintah turun kita ketok. Ini uang digunakan untuk apa? Itulah kewenangan kita bahas dengan masing-masing mitra kita. Nah, kalau keberatan, saya juga tadi tanya Pak sebelum rapat. Dari Banggar ada nggak surat? Nggak ada. Tidak ada. Yang duduk di Banggar, Pak Hamka masih di Banggar nggak? Masih ketua. Masih ada, pernah dibahas soal ini? Tidak ada. Nggak ada dibahas kan? Nggak. Nah, belum ada. Jadi maksud saya begini teman-teman, merubah impres, Presiden udah teken loh. Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi. Bukan ranah kita itu. Jadi tidak ada istilah kita setuju tidak setuju, bahwa itu cukup tidak cukup. Itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah. Itu loh. Ya pimpinan ketok aja. Memang duitnya nggak ada. Nah nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah, sebentar ya. Ini kita, itu ketua tolong. Sorry. Saya bicara dulu ketua itu. Kita bicara mekanisme ketua dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua. Kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar kita bicara isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh, Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setujui ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin supaya nanti kita yang mana yang mau kita bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aturannya tidak setuju boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Gitu loh. Mohon maaf ya. Aturannya boleh enggak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya
Ditanya setuju enggak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu, 1000% saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya bukan presiden. Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, baru nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Cocok ya? Cocok. Baik. Silakan kalau ada intervensi soal lain, saya silakan.